Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Jadi sebelum kita bahas materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sebaiknya kita perkenalan dulu ya kawan-kawan. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyu Angger Panuntun dengan NIM 1930202258. Jadi saya biasa dipanggil dengan Mas Wahyu. Nah, itu perkenalan singkat untuk pertemuan kali ini. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasan. Jadi kalau kita membahas tentang pengembangan media tidak terlepas akan teknologi. Jadi pengertian dari teknologi itu sendiri adalah sebuah alat ataupun media komunikasi yang berkembang pesat dan dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Nah, jadi ada beberapa pendapat mengenai pengertian teknologi, yaitu ada yang mengatakan bahwa keutamaan utama dari teknologi ialah dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, seperti contoh alat-alat yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan. HP itu juga sangat bermanfaat bagi orang-orang yang benar dalam memanfaatkan teknologi. Jadi yang selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian teknologi tersebut, jadi kita masuk ke lebih mendalam mengenai teknologi. Jadi ada dua pendekatan dalam memberikan pengertian teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. Jadi esensi teknologi pendidikan tertuju pada penggunaan peralatan itu sendiri yang biasanya disebut dengan media pendidikan, yakni seperangkat alat bantu yang digunakan oleh pendidik dalam rangka berinteraksi dengan peserta didik yang wujudnya konkret seperti TV, komputer, radio, podcast, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya pendekatan yang selanjutnya yaitu perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Jadi menurut pendekatan ini, teknologi merupakan prinsip ilmiah dalam memecahkan masalah. Prinsip ilmiah yaitu sistematis, objektif, kritis, dan logis, atau bisa disebut dengan rasional dalam merancang, melaksanakan, dan menilai keseluruhan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi contoh dari perangkat lunak itu sendiri misalnya seperti aplikasi-aplikasi, contohnya Classroom dan Google Form. Jadi dengan pembelajaran Classroom itu bisa diterapkan di dalam kelas, misalnya untuk ulangan-ulangan dan menyampaikan materi-materi lewat aplikasi berbentuk software. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip mengenai teknologi pendidikan. Jadi ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam mengembangkan teknologi pendidikan, yaitu yang pertama berorientasi pada si belajar. Jadi prinsip yang pertama ini harus bersangkut dengan peserta didik. Jadi orientasinya itu lebih menuju ke peserta didik. Nah, prinsip yang kedua selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan sistem. Dan yang prinsip yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber belajar secara luas dan maksimal. Jadi ketika seorang guru ketika menerapkan pendidikan di sekolahan, media belajarnya berupa teknologi, jadi pengetahuannya harus luas sebagai seorang guru, karena guru itu adalah panutan oleh setiap peserta didik, dan guru juga merupakan sumber belajar oleh peserta didik. Itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan media dalam pembelajaran. Jadi setiap siswa
itu pasti memiliki kemampuan masing-masing. Jadi ketika siswa ada yang tidak bisa dalam pelajaran, itu bukan berarti siswa itu tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi setiap siswa itu memiliki kemampuan masing-masing. Contohnya, ada yang siswa yang pintar dalam matematika, ada siswa yang tidak pintar dalam matematika. Nah, itu tidak bisa kita bandingkan secara sepihak. Karena apa? Siswa yang pintar matematika belum tentu bisa melakukan keahlian ataupun kreativitas dari siswa yang tidak bisa matematika. Biasanya siswa yang tidak bisa pembelajaran matematika tersebut mempunyai skill di bidang lain, contohnya di bidang olahraga. Jadi maka dari itu dapat saya simpulkan setiap siswa itu memiliki kemampuannya masing-masing dan skill masing-masing. Jadi kedudukan media dalam pembelajaran itu sebelum menentukan media dan alat bantu pembelajaran, hendaknya seorang guru itu harus mengenal karakteristik dan tipe belajar peserta didik, baik secara individu maupun secara keseluruhan, agar media dan alat yang akan digunakan tersebut sesuai dengan kondisi peserta didik dan sehingga pesan yang disampaikan dalam pembelajaran mudah diterima dan dapat bertahan lama. Jadi ketika seorang guru ingin menerangkan ataupun memberikan pembelajaran kepada peserta didik, hendaknya dia memahami karakteristik ataupun keahlian peserta didik terlebih dahulu. Jadi setiap peserta didik memiliki gaya belajar ataupun tipe belajarnya masing-masing. Kalau disimpulkan ataupun diterangkan lebih lanjut, ada 7 tipe belajar siswa, yaitu ada visual, auditif, kinestetik, taktil, olfatoris, gustatif, dan kombinatif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang media ataupun gaya belajar siswa. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tipe visual. Jadi tipe belajar ini adalah mereka yang mengandalkan aktivitas belajarnya kepada materi pelajaran yang dilihatnya. Jadi dia lebih mengandalkan penglihatannya dibandingkan pendengaran dan yang lainnya. Jadi dia lebih fokus ketika pembelajaran itu diterapkan melalui penglihatan dia. Jadi di sini yang memegang peranan penting dalam cara belajarnya adalah mata atau daya penglihatan. Bisa dikatakan ini visual. Jadi bila pendidik kurang mengaktifkan alat indera matanya, peserta didik yang demikian tidak berhasil dalam proses belajar, karena satu-satunya alat indera yang aktif dan dominan dalam dirinya adalah matanya sendiri. Jadi bagi peserta didik tipe ini, gerbang pengetahuannya adalah mata. Sebab itu baginya alat peraga sangat penting, artinya untuk pembantuannya dalam penerapan materi yang disampaikan kepadanya. Jadi ketika guru menerapkan tipe visual dalam kelas, mungkin media yang bisa disiapkan oleh guru-guru ataupun pendidik berupa foto ataupun gambar-gambar yang bisa merangsang peserta didik untuk aktif dan dominan dalam dirinya, dan kreatif dan menimbulkan keaktifan di dalam kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe auditif. Jadi peserta didik yang bertipe ini mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada alat pendengarannya, yaitu telinga. Bagi peserta didik yang bertipe ini, materi yang disajikan kepadanya lebih cepat diserapnya bila penyajian dilakukan secara lisan. Ucapan guru yang jelas dan terang dengan intonasi yang tepat akan segera diserapnya dan materi tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. Jadi kebanyakan tipe auditif ini lebih ke pendengarannya. Jadi ketika guru menerangkan dengan ucapan yang baik dan baku, maka siswa-siswa ataupun peserta didik yang bertipe auditif ini akan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Banyak keunggulan mengenai tipe auditif ini. Jadi yang pertama, dia
sangat mudah untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru, tapi dengan penyampaian guru yang secara lisan dan penyajiannya itu baik dalam intonasi yang tepat dan dapat diserap mudah oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu tipe kinestetik. Jadi peserta didik yang bertipe ini mengandalkan kesuksesan belajarnya kepada gerakan apapun yang dilakukan dia. Bagi peserta didik yang bertipe ini, materi yang disajikan kepadanya lebih cepat diserapnya bila penyajiannya dilakukan secara demonstrasi. Selanjutnya mengenai pendemonstrasian ini, materi pembelajaran yang dipelajari akan segera diserapnya dan materi tersebut akan menjadi bagian dari dirinya. Juga dapat dilakukan dengan permainan ataupun simulasi-simulasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe takstil. Sebelumnya kita artikan dulu, takstil itu berarti rabaan atau sentuhan. Jadi siswa yang bertipe takstil ini secara langsung dia berhubungan dengan objek pembelajaran. Jadi peserta didik yang bertipe takstil adalah yang mengandalkan penyerapan hasil pembelajaran melalui alat peraba, yaitu tangan, kulit atau bagian luar tubuh. Melalui alat rabaannya ini ia sangat cekatan mempraktekkan hasil pembelajaran yang diterimanya. Misalnya, bila ia disuruh mengatur ruang ibadah, menentukan buah-buahan yang busuk, rusak walaupun ia melihatnya secara baik, tapi dengan sentuhan tangannya ia akan segera mengetahui benda yang dirabanya. Oke, itu tipe takstil yang dimiliki beberapa siswa. Oke, selanjutnya yaitu tipe olfaktoris. Tipe olfaktoris yaitu tipe yang mudah mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat indera penciuman. Bila ada materi yang pelajaran yang menggunakan penciuman seperti bau air ataupun cairan, ia akan cepat sekali bereaksi dibandingkan dengan kawan-kawannya yang tidak bertipe seperti dia. Dan tipe ini akan sangat cepat menyesuaikan dirinya dengan suasana baru, lingkungannya. Mungkin siswa yang demikian akan baik sekali apabila bekerja di laboratorium yang menggunakan materi bau-bauan, seperti untuk mengetahui adanya gas dari pipa yang bocor, makanan atau minuman yang sudah basi dan tak enak dimakan lagi karena baunya tersebut. Oke, jadi tipe olfaktoris ini mengandalkan dengan penciuman. Selanjutnya yaitu tipe gustatif. Jadi peserta didik yang bertipe gustatif atau kemampuan mencicipi adalah mereka yang mencirikan belajarnya lebih mengandalkan lidah. Mereka akan lebih cepat memahami apa yang dipelajarinya melalui indera kecapnya untuk mengetahui berbagai rasa, yaitu asam, manis, pahit, dan lain-lain sebagainya. Mungkin untuk pelajaran berwudu, siswa yang demikian ini akan tahu ada air yang telah berubah rasanya, sehingga diragukan kesucian dari air tersebut untuk dapat digunakan untuk secara islami ataupun untuk digunakan untuk berwudu. Selanjutnya yaitu tipe kombinatif. Jadi peserta didik yang bertipe ini dalam hal kefungsian alat inderanya adalah yang terbanyak di dalam setiap kelas. Artinya seorang siswa dapat dan mampu mengikuti pembelajaran dengan menggunakan lebih dari satu alat inderanya. Jadi dia memiliki kemampuan dari berbagai macam tipe-tipe yang sudah dijelaskan di sebelumnya tadi. Ia dapat menggunakan mata, telinganya sekaligus ketika belajar, seperti pendidik yang memperagakan sesuatu sambil menjelaskannya. Maka peserta didik yang bertipe ini akan lebih memudahkan bagi peserta didik dalam menyampaikan pelajaran kepadanya. Jadi ketika seorang guru menemukan peserta didik yang bertipe kombinatif, maka proses pembelajaran akan lebih mudah dan siswa-siswanya akan lebih terampil dan kreatif dan dapat menyerap materi-materi yang disampaikan oleh peserta
oleh pendidik. Oke, itulah beberapa tipe-tipe peserta didik dalam proses belajar mereka. Jadi seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran dan melihat karakteristik seorang siswa agar proses pembelajaran tersebut lebih mudah berjalan dengan lancar dan efektif, inovatif dan kreatif. Karena di zaman era teknologi ini merupakan salah satu peranan penting dalam pendidikan. Ketika guru tertinggal teknologi, maka murid-muridnya pun ikut tertinggal teknologi. Jadi peranan teknologi sangat penting dalam dunia pendidikan. Maka dari itu perluas lagi keilmuan kita sebagai calon-calon pendidik mengenai teknologi. Dan di sini saya akan memberikan beberapa manfaat teknologi. Jadi teknologi itu dapat mempermudah pekerjaan manusia dan mempermudah menyiapkan media-media dari pembelajaran seperti yang tadi dijelaskan. Ketika murid-murid bertipe visual, maka teknologi juga berperan penting dalam proses pembelajaran ini, karena audio itu berbasis teknologi. Dan selanjutnya ketika kita melakukan pembelajaran dengan metode kinestetik, maka akan dapat mudah sekali diserap oleh siswa-siswa tersebut, karena pembelajaran berbasis audio visual dan sebagainya. Dan yang terakhir, pembahasan saya yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang peranan teknologi di dalam dunia pendidikan. Jadi ada beberapa peranan teknologi dalam dunia pendidikan. Di antaranya yaitu menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomatis sesuai tugas dan prosesnya. Selanjutnya, memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi, tugas, dan proses. Peranan selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi sebagai keterampilan ataupun skill dan kompetensi. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai infrastruktur pendidikan, dan teknologi juga sebagai bahan ajar. Jadi semua bahan ajar di dalam sekolah itu pasti mempengaruhi teknologi. Buku itu juga termasuk sebuah teknologi, yaitu teknologi sumber belajar. Selanjutnya yaitu teknologi berperan sebagai sistem pendukung keputusan dan pendukung manajemen pendidikan, dan juga teknologi juga sebagai controlling pada sebuah smartphone. Itu saja peranan teknologi di dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu saya juga membahas mengenai tentang media pendidikan dalam proses pembelajaran. Jadi pembahasan yang terakhir ini mengenai media pendidikan dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya sebuah teknologi pembelajaran sangat diharapkan di dalam dunia pendidikan di dunia ini. Bisa mengubah dan menambah kemampuan belajar yang sangat efektif, karena itu pemanfaatan internet dan teknologi yang ada saat ini lebih baik untuk dimaksimalkan penggunaannya dalam hal yang positif. Jadi kita harus membatasi kegunaan teknologi itu dari hal-hal yang negatif. Jadi kita harus memfilter semua hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan teknologi, dan kita harus mengambil hal positif dari teknologi. Begitu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ketika dalam proses pembahasan saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.